Sok. Gue yang bilang. Lu begitu mana? Ya lu dari mana itu, Cak? Ya, ngantuk tau. Nah, di sini pokoknya Gedein suara lu. pertama kan dia ada faktor predisposisi dulu, kayak misalkan dia genetik, siapa orang tuanya juga punya penyakit yang sama, kalau nggak lingkungan atau kayak penyalahgunaan zat dan lain-lain gitu kan. Nanti faktor predisposisi ini itu menyebabkan gangguan perkembangan otak. Terus gangguan perkembangan ini menyebabkan disregulasi neurotransmitter nih, pokoknya di sini jadi neurotransmitter itu jadi kacau gitu. Di sini tuh yang terlibat ada dopamin, glutamat sama serotonin. Nah, yang dopamin ini kalau dia di jalur mesolimbik itu dia terjadi peningkatan dopamin. Nah, dopamin ini nanti neuron dopaminergiknya ini menuju ke sistem limbik, yaitu yang mengatur perilaku, emosi dan lain-lain. Nah, nanti yang muncul itu gejala positif, contohnya delusi, waham, halusinasi, ketidakteraturan berbicara sama perilaku itu. Terus kalau yang di jalur mesokortikal itu menyebabkan penurunan dopamin. Terus nanti neuron dopamin itu menuju ke korteks cerebri. Nah, di korteks cerebri ini dia kan mengatur pikiran, mengambil keputusan, bahasa dan lain-lain. Nah, nanti dia tuh menyebabkan gejala negatif, contohnya apatis. Apatis itu berarti ngamuk-ngamuk ya? Apatis tuh nggak peduli. Nggak peduli, salah ya? Kamu lihat keterangannya di bawah. Mana? Acuh tak acuh ya? Acuh, iya. Apatis tuh nggak peduli sama lingkungan. Kan ada yang merah ya tadi? Bukan. Kepake nggak? Oi. Kecilan. Nah, acuh, terus alogia apa ya? Ini. Gue juga belum nyari. Apa? Terus yang penurunan glutamat dia itu lewat jalurnya NMDA, menyebabkan gangguan persepsi dan kognisi. Nah, terus yang peningkatan serotonin menyebabkan halusinasi sama delusi. Kok bisa ya glutamat ke persepsi kognisi? Hah? Nah, itu belum gue cari juga. Kalian bahas minggu berapa? Aku Minggu udah lima. mulai demi Allah. Minggu 5. Sedangkan aku nanya ke Jong demi apa? Udah dulu NMDA. Terus akhirnya terjadi penurunan aktivasi interneuron GABAergic yang buat si jalur dopamin. Terus kenapa jadi peningkatan aktivasi di jalur mesolimbik? Hah? Tadi paham. Kenapa ini air? Apa tuh minggu 5 yang membahas Tuh. Nah, jadi tapi baru yang gue tamat ya. Di sini kan kenapa dia itu ada terjadi penurunan glutamat. Nah, itu sebenarnya berhubungan sama si jalur apa nih? Mesolimbik. Nah, kalau misal si glutamat ini kan dia tuh fungsinya sebenarnya buat menghambat si pelepasan dopamin. Nah, karena di sini glutamatnya turun, akhirnya si dopamin itu nggak ada remnya, jadi dia tuh kayak masuk terus akhirnya terjadi overaktivasi dopamin buat di jalur mesolimbik. Nah, kalau misalkan di jalur mesokortikal itu tuh karena di sininya naik terus, akhirnya dia itu apa sih namanya kompensasi gitu loh, kompensasi buat di jalur mesokortikalnya. Makanya di mesokortikal ini dopaminnya itu ya, maksudnya kayak kenapa ada si ini ada glutamat ya. Coba yang mesokortikal. Mesokortikal dia itu pas dopamin di jalur mesolimbik ini meningkat, itu bisa menyebabkan kompensasi penurunan di jalur mesokortikal. Berarti awal pertamanya lost doangnya gara-gara glutamat lagi ya sebenarnya. Serap
dulu tamat, baru dia mempengaruhi ini mesolimbi, kompensasinya mesokortikal gitu ya. Iya, Iya kan? Kalau di sejauh ini iya sejauh ini oke lah, oke Oh. baik selesai. serotonin belum dipakai. Belum dapat. Belum. Ntar ya.